Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak ustazah semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita bertemu lagi anak-anak, kali ini dalam pelajaran PLH, masih bab 4 dengan materi menghadapi bencana alam. Tujuan pembelajaran supaya anak ustazah siaga dalam menghadapi bencana alam. Menghadapi bencana alam. Yang pertama, bersikap tenang. Saat bencana alam terjadi, hal pertama yang perlu dilakukan adalah bersikap tenang. Jika panik saat bencana terjadi, membuat kita tidak bisa berpikir jernih untuk mengamankan diri. Bersikap panik juga bisa menyebar ke orang lain yang nantinya akan membuat situasi semakin kacau. Yang kedua, kenali tanda-tanda sekitar. Saat akan terjadi bencana alam, biasanya ada tanda-tanda yang bisa dilihat di sekitar. Misalnya saat gunung meletus, hewan-hewan yang ada di gunung akan turun. Selain itu, saat akan terjadi tanah longsor, biasanya muncul tanda seperti retakan tanah, air sumur yang keruh, keluar mata air dari batu kerikil, pohon dan tiang listrik yang miring juga menjadi indikasi akan terjadinya longsor. Yang ketiga, mengirimkan pesan darurat. Bila kebetulan sedang memegang ponsel saat bencana alam terjadi, kita bisa mengirimkan pesan kepada keluarga. Kalau baik-baik saja, kabarkan juga pesan darurat jika ada korban di sekitar. Yang keempat, berkumpul dengan warga lokal. Jika berada di lokasi yang mungkin baru, saat bencana alam terjadi, akan lebih baik berkumpul dengan warga lokal sekitar. Warga di sana biasanya lebih tahu tentang daerah tersebut. Jadinya, bisa mengikuti mereka untuk mencari tempat perlindungan atau tempat yang lebih aman di sekitar. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, selain yang disebutkan tadi, ada tambahannya. Yang pertama, berlindung di bawah meja. Jika kamu sedang berada di dalam ruangan, saat bencana gempa bumi terjadi, cobalah untuk berlindung di bawah meja. Saat gempa mulai terasa, kamu bisa langsung merunduk dan bersembunyi di meja terdekat hingga gempa berhenti. Hal yang perlu kamu ingat adalah merunduk, berlindung, dan tunggu. Berlindung di bawah meja akan melindungi tubuh kamu jika ada benda-benda berjatuhan atau runtuh dari atas. Yang kedua, gunakan tangga darurat. Jika kamu dalam gedung tetapi berada di tingkat atas, cobalah untuk turun dengan menggunakan tangga darurat. Jangan sekali-sekali turun gedung bertingkat saat gempa dengan menggunakan lift, karena dalam keadaan darurat, lift bisa saja jatuh atau stuck hingga kamu tidak bisa keluar. Ketiga, jangan berkendara. Gempa bisa saja terjadi saat kamu sedang berkendara. Cobalah untuk hentikan kendaraan kamu sejenak dan keluar dari kendaraan. Berada di dalam kendaraan cukup berisiko, karena nantinya bisa saja lalu lintas akan kacau dan kamu tidak sempat untuk mengamankan diri. 4. Keluar gedung dan berkumpul di lapangan. Jika kamu berada di dalam gedung, tetapi cukup dekat dengan pintu keluar, cobalah untuk berlari keluar gedung. Setelah keluar dari gedung, hal selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah menjauhi gedung dan mencari lapangan terbuka. Guncangan gempa yang terasa keras biasanya bisa meruntuhkan bangunan. Hal ini akan sangat berbahaya jika kamu terus berada di dekat gedung, karena bisa saja kamu terkena benda-benda yang runtuh.
Yang kelima, cari tempat tinggi saat di pantai. Saat kamu sedang di pantai dan terjadi gempa yang skalanya cukup tinggi, potensi terjadinya tsunami akan lebih besar. Cobalah untuk mencari tempat lebih tinggi seperti gedung atau menara. Tsunami biasanya akan terjadi dalam waktu yang cepat. Jadi, sebelum air naik, sebaiknya kamu mengamankan diri terlebih dahulu. Ustazah cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tugas, kerjakan latihan halaman 79 sampai dengan halaman 81 bagian A dan B. Bila anak ustazah tidak mengerti, anak ustazah boleh memutar kembali video ini atau menelpon ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.